Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudaraku yang beriman, kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah sekarang ini kita sudah mau memasuki hari pertama ya. Sudah hari pertama di bulan Ramadan, di mana kita akan saum insya Allah dalam 1 bulan. Bahwa ibadah saum Ramadan ini merupakan sebuah perintah dari Allah SWT yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah ini merupakan sebuah perintah yang wajib kita laksanakan dan akan berdosa bila mana kita tinggalkan. Kemudian berdasarkan sumber hukumnya dari Al-Quran itu sendiri, bahwa Ramadan ini memiliki keutamaan baik bulan Ramadannya maupun orang-orang yang melaksanakannya akan terbawa menjadi mulia. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai kemuliaan orang yang berpuasa, orang yang melaksanakan saum Ramadan. Ibadah puasa dengan segala keagungan dan kemuliaannya menjadikan para hamba yang menunaikannya menjadi mulia di sisi Rabb-Nya. Begitu banyak kemuliaan mereka karena ganjarannya akan mereka peroleh di dunia dan akhirat, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amthaliha ila sab'i mi'atin di'fin. Qala Allah azza wa jalla illa sawma fa innahu li wa ana azzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lisaimi farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih wal khulufu fihi atyab indallah min rihil misk. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisalnya sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, kata Allah. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena aku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Kemudian di dalam riwayat lain dikatakan, qallallahu kullu amal ibni Adam lahu illa syiyama fa innahu li. Setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Amalan puasa adalah untukku. Ini firman Allah dalam hadis qudsi. Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan, qala Allah azza wa jalla kullul amal kafaratun illa shauma wa shaumu li wa ana azbi. Setiap amalan adalah sebagai kafarah atau tebusan kecuali amalan puasa. Amalan puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Saudara sekalian, beberapa keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa itu apa saja? Nah, yang pertama, pahala orang yang berpuasa ini tidak terhitung, tidak terhingga. Dari riwayat pertama di atas dikatakan bahwa setiap amalan akan dilipat gandakan mulai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kebaikan yang semisal. Kemudian dikecualikan amalan puasa. Amalan puasa tidaklah dilipat gandakan seperti tadi. Amalan puasa tidak dibatasi lipatan pahalanya.
Oleh karena itu, amalan puasa akan dilipat gandakan oleh Allah SWT hingga berlipat-lipat tanpa ada batasan bilangan. Kenapa demikian? Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, karena puasa adalah bagian dari kesabaran. Sementara ganjaran orang yang sabar ini, sebagaimana firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan dicukupkan pahalanya bahkan tanpa batas. Di dalam surat Az-Zumar ayat 10. Kemudian Al-Auza'i mengatakan, pahala bagi orang yang bersabar tidak bisa ditakar dan ditimbang. Mereka benar-benar akan mendapatkan ketinggian derajat. Asalnya juga mengatakan, balasan orang yang bersabar adalah surga. Nah, mengenai sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan yang dilarang, yang haram. Dan yang ketiga, sabar terhadap takdir yang terasa menyakitkan dari ujian. Jadi ketiga macam bentuk sabar ini semuanya terdapat dalam amalan saum. Dalam saum tentu saja di dalamnya ada bentuk melakukan ketaatan, menjauhi hal-hal yang diharamkan. Juga dalam saum juga seseorang berusaha bersabar dari hal-hal yang menyakitkan, seperti menahan diri dari rasa lapar, dahaga, dan lemahnya badan. Bahkan sampai menahan diri dari emosi ketika ada orang yang akan mengajak berbuat seperti berkelahi dan sebagainya. Itulah mengapa amalan saum ini bisa meraih pahala hingga bagaimana halnya dengan sabar. Itu yang pertama. Jadi sebagai sebuah amalan yang tidak terhingga pahalanya. Yang kedua, amalan puasa ini khusus untuk Allah SWT. Nah, supaya paham kita akan jelaskan. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Allah berfirman, setiap amalan manusia adalah untuknya, untuk orang itu, kecuali saum, puasa. Maka amalan puasa ini adalah untukku. Riwayat ini menunjukkan bahwa setiap amalan manusia adalah untuk manusia itu sendiri. Sedangkan amalan puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan untuk dirinya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyadarkan amalan tersebut untuknya. Mengapa demikian? Alasan pertama, karena di dalam puasa itu, seseorang meninggalkan berbagai kesenangan dan berbagai syahwat. Hal ini tidak didapati dalam amalan lainnya. Misalnya, dalam ibadah ihram, memang ada perintah meninggalkan jima, berhubungan suami istri, dan meninggalkan berbagai harum-haruman. Namun, bentuk kesenangan lain dalam ibadah ihram tidak ditinggalkan, seperti makan, minum. Begitu pula dengan ibadah sholat. Dalam salat, memang kita dituntut untuk meninggalkan makan dan minum. Namun itu kan tidak lama sholat itu. Bahkan ketika hendak salat, jika ada makanan yang sudah dihidangkan dan kita merasa butuh pada makanan tersebut, maka dianjurkan untuk menyantap makanan tadi. Baru setelah itu baru setelahnya sholat. Nah, dalam kondisi seperti itu. Jadi, pada amalan puasa terdapat bentuk meninggalkan berbagai macam syahwat yang tidak kita jumpai pada amalan-amalan lain. Jika seseorang telah melakukan ini semua, seperti meninggalkan hubungan badan dengan istri, dan meninggalkan makan minum ketika berpuasa, dan juga dia meninggalkan semuanya itu karena Allah. Padahal tidak ada yang memperhatikan apa yang dilakukan tersebut, kecuali Allah. Nah, maka ini menunjukkan benarnya iman orang yang melakukan hal semacam ini. Maka atas dasar inilah Ibnu Rajab mengatakan, inilah yang menunjukkan benarnya iman orang tersebut. Yang kedua, puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah, yang tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Amalan puasa berasal dari niat batin yang hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Dan dalam amalan puasa ini terdapat bentuk meninggalkan berbagai syahwat. Oleh karenanya, Imam Ahmad rahimahullah dan selainnya mengatakan
dalam puasa sulit sekali terdapat ria atau ingin mendapatkan pujian orang lain. Dari dua alasan inilah Allah SWT menyandarkan amalan puasa padanya berbeda dengan amalan lainnya. Itu maksudnya ya, bahwa puasa itu untukku kata Allah. Itu dua penjelasan tadi. Kemudian yang ketiga ya, dari yang disebut dengan kemuliaan orang yang berpuasa, ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Sebagaimana yang disebutkan di dalam suatu hadis, lis-shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika dia berbuka, dan kebahagiaan yang kedua ketika dia berjumpa dengan Robnya di akhirat nanti, di surga tentunya. Kebahagiaan pertama adalah ketika seorang berbuka puasa. Jadi ketika kita berbuka, jiwa begitu ingin mendapatkan hiburan dari hal-hal yang dia rasakan, yang tidak menyenangkan ketika berpuasa, yaitu jiwa sangat senang menjumpai makanan, minuman, dan juga bergaul dengan istri yang sudah berumah tangga. Jika seseorang dilarang dari berbagai macam syahwat ketika berpuasa, dia akan merasa senang jika hal tersebut diperbolehkan lagi. Itu kebahagiaan yang pertama. Kebahagiaan yang kedua adalah ketika seorang hamba berjumpa dengan Rabb-nya, dengan Allah. Yaitu dia akan jumpai pahala amalan puasa yang dia lakukan tersimpan di sisi Allah. Itulah ganjaran besar yang sangat dia butuhkan. Yang tadi itu tidak terbatas. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairul wa a'dama ajra. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasan di sisinya, di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahala. Surat Al-Muzammil ayat 20. Itu yang ketiga. Yang keempat, bau mulut orang berpuasa wangi di sisi Allah. Seperti kita ketahui bersama bahwa bau mulut orang yang berpuasa ini, apalagi di siang hari ya, sungguh tidak mengenakan. Tetapi bau mulut seperti ini adalah bau yang menyenangkan di sisi Allah, karena bau ini dihasilkan dari amalan ketaatan dan mengharapkan ridha Allah. Sebagaimana pula darah orang yang mati syahid pada kiamat nanti warnanya adalah warna darah, tapi baunya adalah bau minyak kasturi. Wallahu a'lam. Itu yang keempat. Dan yang kelima, puasa ini akan mendekatkan diri kita ke surga. Kita telah mengetahui juga puasa ini menjauhkan orang dari neraka, yang berarti mendekatkan diri ke surga kan. Maka dalam hal ini ada dasar hadisnya dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa memasukkanku ke surga." Maka beliau menjawab, "Atasmu puasa. Tidak ada amalan yang semisal dengan itu." Jadi puasa itu bisa membuat kita lebih dekat ke surga. Kemudian juga yang keenam, puasa adalah perisai dan pembebas dari api neraka. Dia juga dijelaskan di dalam hadis Rasulullah, "Innamas syiyamu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar." Puasa itu adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda juga, tidaklah ada seorang hamba yang puasa di jalan Allah kecuali akan Allah jauhkan dia dengan puasanya itu dari neraka sejauh 70 musim. Kata Rasulullah, 70 musim itu perjalanan 70 tahun. Masya Allah. Kemudian hadis yang lain dikatakan, barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, maka di antara dia dan neraka ada parit yang luasnya seperti antara langit dan bumi, akan dijauhkan dari nerakanya. Yang ketujuh, dari kemuliaan orang yang berpuasa, syafaat akan didapatkan oleh orang yang berpuasa. Syafaat dari siapa? Nah, hadis Rasulullah menyatakan, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Yaqulu as-siyam, "Ay Rabbi mana'tuhu at-ta'am wa syahawat bin nahar, fasaffi'ni fi."
Wa yaqulul Qur'an mana'tu naum bil lail fasyaffi'ni fi qala fayasaffa'ani. Amalan puasa dan amalan Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Amalan puasa berkata, wahai Tuhanku, saya telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat. Karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Dan amalan Al-Quran juga pula berkata, saya telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Beliau bersabda, maka syafaat keduanya diperkenankan Allah. Itu syafaat dari siam dan baca Quran. Kemudian yang kedelapan, bagi orang yang berpuasa ini disediakan pintu surga khusus yang bernama Ar-Rayyan. Di dalam hadis ditegaskan, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-sha'imun wa yaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum wa idza dakhalu ughliqa walam yadkhul minhu ahadun. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Pada hari kiamat, orang-orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu tersebut, dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka yang berpuasa. Dikatakan kepada mereka, di mana orang-orang yang berpuasa? Maka orang-orang yang berpuasa pun berdiri, dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Jika mereka sudah masuk, pintu tersebut ditutup dan tidak lagi dibuka, dan tidak lagi seorang pun yang masuk melalui pintu itu. Saking spesialnya orang yang berpuasa. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, orang yang berpuasa ini termasuk kafilah siddiqin dan syuhada. Ini terdapat di dalam hadis Rasulullah juga dari sahabat Amr bin Murrah al-Juhani. Ia berkata, seorang pria datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian ia berkata, ya Rasulullah, apa pendapatmu jika aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak untuk diibadai kecuali Allah? Engkau adalah Rasulullah. Aku salat 5 waktu. Aku juga tunaikan zakat. Aku lakukan puasa Ramadan dan salat tarawih di malam hari. Termasuk orang yang manakah aku? Maka beliau menjawab, engkau termasuk dari golongan siddiqin dan syuhada. Alhamdulillah. Nah, itulah diantara 9 kemuliaan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa, melaksanakan saum. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan saum dengan sempurna selama sebulan dan bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari bagi kita karena kemuliaan dari saum Ramadan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.